Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Menteri. Selamat datang Pak Sekjen dan Pak Irjen. Kita juga penelitiannya banyak. Banyak amat loh. Ada Pak, ada Pak. Pak Irjen. Pak Irjen. Kamu namanya siapa? Kamu dong yang ini. Rekam Pak. Masuk Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di diskusi podcast. Kita langsung Pak Menteri untuk memaparkan sedikit pembukaan sebelum tanya jawab. Selamat Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini menyebabkan diskusi sebenarnya. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? 2 minggu absen karena ada kegiatan yang mesti kerjaan di luar. Ini kita mulai ya Pak. Ini ya, Mas. Ini dari ya, dari KNI, dari Pak. Apa ya? Oke, saya buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masih lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini mau ditawain ya? Cukai pokok dan tisu basah. Sebenarnya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya maksudnya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya akan nambah pajak tambahan dulu. Saya akan sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita tekan pajak tambahan. Betul dong? Anda kan itu, saya melanggar versi bakti pandangan orang pajak itu. Kita ikut anak-anak. Kuasa saya pajak. Jadi sama, ini pandangan seperti itu, nggak ubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan terapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti beberapa sentra atau BI yang harus menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nanti strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Mas Sentral yang akan menjalankan itu. Benar, Frans ya. Katanya ini lapor Pak. Lapor ke Pak. Ini. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue tanya tadi, Bapak ini iya katanya. Udah saya tanya. Nanti saya yang usah Pak. Udah Yang usah biar aku salah. Usahnya gimana? Gitu, udah, usah ini. Gampang tuh lah. Jadi kembali ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah ya tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan. Perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompetensi perpajakan bendahara pemerintah sehingga kejadian seperti tidak terulang lagi.
Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPK, DJPP Pendanaan, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya sudah ada proses ya. Itu bukan pegawai kita, pegawai Pemda ya. Bendahara Pemda ya. Dari mana? Bangsa, dari siapa? Dari Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Ini ada 79 laporan nih. Tindak selanjutnya hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya kok? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang ditanggungkan. rebrand kan biasa ada ganti nama apa ya? SP2DK ada permintaan, Pak. Ada Febri siapa? Kan nanti kok nggak bikin? SP2DK diganti nama, Pak. Nggak terserah anda, kalau rebrand kan namanya sama gimana rebrand ya? Dari pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK bukan tagihan, itu sebuah Kalau itu yang rebranding sosialisasi. sosialisasi. Kalau rebrand ya, rebrand kan nama rebrand kan ada nama ya harusnya ya. Betul. Betul. Siapa mana? Nggak ada yang datang siapa? Oh, Ben apa yang datang? Jalan-jalan, Pak. Jalan, hujan nanti ya.